pendahuluan di mana modernisasi. Modernisasi di sini suatu proses perubahan sosial yang berlangsung secara bertahap dalam masyarakat menuju tatanan yang lebih maju. Jadi modernisasi pendidikan yakni proses pembaruan sistem pendidikan tradisional agar lebih relevan sesuai zaman, yang mana tidak meninggalkan nilai-nilai tradisi pesantren, yang mana aspek ini mencakup kurikulum, metode pembelajaran hingga pemanfaatan SDM dan juga teknologi. Jadi dalam modernisasi pendidikan di pesantren ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena perkembangan zaman dan juga kualitas SDM yang sangat tinggi. Jadi seperti pada tahun 1839 Masehi di Pondok Pesantren Zainul Hasan Dengkol ini sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Hingga pada 2019 didirikan Mahat Ali, yang mana di sini Mahat Ali konsentrasinya pada hadis wa ulumuh, khususnya pada hadis ahkam, dengan upaya bisa menjawab tantangan zaman, yang mana hadis dikenal hanya tekstual saja tanpa konteks asbabun nuzulnya yang berdampak pada kekeliruan pada hukum. Karena ini didirikan Mahat Ali ini sangat penting dalam pendidikan yang mampu membentuk pemahaman secara komprehensif, khususnya dalam aspek pemanfaatan teknologi dan juga SDM-nya. Jadi penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pemanfaatan SDM dan juga teknologi untuk menganalisasi secara mendalam bagaimana pemanfaatan teknologi dan juga SDM ini dalam konteks modernisasi pendidikan di Mahat Ali pesantren Zainul Hasan Dengkol. Serta Mahat Ali itu perguruan tinggi sistem Salafiyah. Iya. Di mana letak modernisasinya? Perubahan di sini yang mana dulunya memakai pembacaan kitab hanya sorogan saja, sekarang perubahannya dengan digital. Contohnya sekarang mahasiswa belajar diskusi kelompok, yang mana dibarengi dengan digital, alat digital seperti aplikasi Maktabah Syamilah di situ. Pembelajaran digital seperti apa? Seperti tayangan visual, PPT. Mana buktinya? Saya di sini ada pembelajaran. Mana coba buka dokumennya, kan teliti kan, mesti kan ada dokumentasinya. Saya ini tidak bisa dibuka. Itu bisa. Itu. Oke, itu kan kualitas pembelajaran dengan menggunakan modernisasi. Kayak apa Pak modernisasinya itu? Iya. Jadi di sini modernisasinya perubahan dengan teknologi, yang mana mahasiswa dulu telah kitab hanya sebatas buka buku saja, buka kitab saja. Sekarang dibantu oleh alat digital, yakni adanya aplikasi Maktabah Syamilah misal, dan juga tayangan visual seperti PPT. Dengan juga kuliah di Mahat Ali. Tidak. Berapa kali berkunjung ke sana? Saya 1 kali, 2 kali sama menemui Bapak Zaki Yakub. 2 kali cukup mendapatkan data. Insya Allah cukup. Dan insya Allah cukup mana? Saya cukup. Oke, pertemuan pertama apa yang diambil? Pertemuan pertama saya ambil wawancara di situ mengenai perubahan yang ada pada Mahat Ali. Di situ saya menemukan bahwa Mahat Ali ini awalnya yang awalnya menurut penuturan Ustaz Zaki, yang awalnya dulu memakai sorogan kitab saja, lalu sekarang dibantu oleh alat digital
Jurusan apa Anda? Saya. Ya, Ustaz. Bukan di Ma'had Ali, jurusan apa? Hadis wa ulum. Apa? Jurusan di Ma'had Ali. Ya, hadis wa ulum. Hadis. Berapa tahun udah di Ma'had Ali? Pendidikannya. Kuliahnya berapa tahun? Saya ada kuliah di Ma'had Ali. Enggak, perkuliahan di Ma'had Ali itu Perkuliahan di dilaksanakan sana berapa tahun? Oh, di Ma'had Ali itu dimulai dari 2019. Bukan, pelaksanaan perkuliahan di Ma'had Ali kalau di Unzar kan 4 tahun. Kalau di Ma'had Ali berapa tahun? Iya, sama. Iya lah. Sama. Berapa semester itu? 8 semester. 8. Kajian kitabnya yang banyak apa yang dikaji? Kita Gak usah buka itu dah, mestinya tahu kok. Kajian kitabnya paling banyak kitab apa? saya lupa Ustaz. Hmm? Kalau bahan itu tinggal 25 gitu. Seperti tafsir hadis ahkam. Hadis. Ahkam. Apa maksudnya hadis kamu? Saya masih belum mempelajari Ustaz. Masih belum mempelajari hadis ahkam. Kurang tahu. Ini beri gambaran ke pemuji. Hadis ahkam itu memberikan pelajaran tentang apa? Tentang hukum-hukum. Apa? Tentang hukum-hukum. Hukum apa itu? Apa itu? Hukum fikih. Hukum Hukum fikih. Hukum fikih. apa saja? Ini salahnya apa yang begitu? Nggak usah ada. Di mana tadi? Mau doktor. Sedang di mana tadi? Oke. Data saya juga mana? Dalam ya, kalau neliti dalam kita tanya jurusan ulum hadis, juga yang dipelajari banyak kitab-kitab hadis, ya kan? Ya. Berapa jumlah siswanya di sana? Saya sekitaran itu sih. Makanya neliti. Kalau neliti, Saya teliti, tidak terdata. berapa jumlah dosennya? Yang jelas ada Pak Muzaki. Ya. Yang doktor sudah berapa orang dosen Pak Ali? Menurut penuturan Ustaz Muzaki itu rata-rata dokter semua. Yes, lulusan S2 semua gitu. Sudah dokter semua? Dokter itu S3. Oh, S3. Tapi dari tahunnya jenengan itu rata-rata S2. Iya, sudah berapa yang dokter? Yang sudah dokter berapa di Ma'had Ali katanya? Ini lulus apa enggak ini? Hah? Ragu saya memberikan lulus. Mau lulus apa enggak? Saya mau lulus. Bukan mau itu enggak? Mau lulus wisuda. Mau lulus? Mau lulus benar jawabannya. Kan ini belum tahu isinya. Siapa nama mudir? Sana. Bapak Muzaki. Nama lengkapnya siapa? Bapak Muzaki. Di sini Bapak Muzaki. Waktu itu saya tanya cuma Bapak Muzaki gitu. Ustaz. Kurang, enggak lulus dia. Bapak Muhammad Muzaki. Enggak, kurang tuh. Tidak ada di sini Ustaz Muzaki. Ahmad Muzaki gitu. Dokter. Dokter Ahmad. Iya, betul. Sebut dokternya, itu sebenarnya yang mau begini. Main-main dia itu. Ya, Ya. belum. Itu hanya satu. Misalkan konsentrasinya hadis 20. Kita tahu bahwa hadis itu kan tidak cuma
di lafal saja kan ada sudah namanya living hadis. Nah, itu bagaimana dipahami memberikan pemahaman kepada santri santriwati para santri terkait dengan pemahaman living hadis. Apakah tetap menggunakan teknologi? Apakah bisa cukup dengan slogan? Soalnya kan kita tahu bahwa slogan itu sudah menancap sekali Pak di masyarakat. Kayaknya nggak ada metode yang bisa menggantikan gitu. Menurut saya di mana-mana bisa 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 ditayangkan dengan visual dari hadis tersebut. hanya visual saja. Bisa visual, bisa apa namanya itu? Pertemuan apa namanya? Dari apa? Rumit. Diskusi. Living hadis kan penting ya. Kita apalagi pengkaji hadis. Nah, kayak apa hadis banyak kan pasti jadi apa ya, modernisasi yang terjadi sekarang ini tidak serta-merta bisa menggantikan yang sudah metode-metode klasik sudah tua. Sangat efektifnya klasik daripada yang itu ya. Terus terakhir, ada baru mau sampaikan? Ini anak bimbingan saya. Oh ya, ada baru nyoba konfirmasi. Ini mungkin gini ya. Kalau kita mau melakukan kajian lapangan maka butuh mendapatkan data sedalam-dalamnya. Nah, kalau dalam skripsi itu biasanya kita masukkan di bab 4 hasil penelitian sehingga kita tahu bahwa bagaimana sebenarnya seluk-beluk dari tempat yang kita teliti. Itu ya, di Mahat itu seperti apa, sehingga tidak ada pemahaman yang separuh-separuh yang dipahami oleh Pak Irsyad. Ternyata metode-metode klasik itu dari penjelasan sampean itu ditinggalkan. Ternyata tidak, di Mahat begitu. Ya, di Mahat itu sebenarnya ingin menggabungkan antara metode klasik dengan metode modern, di mana metode modern itu yang membuat mahasantri tidak bosan dalam mempelajari kitab kuning, kira-kira begitu. Itu diperoleh ketika kita melakukan penelitian yang sangat mendalam tentunya. Ya, tapi memang ini tidak 100% mengarah pada digital ini saja. Memang menggabungkan antara tradisi nilai-nilai tradisi ini dan juga perkembangan pendekatan modern ini. Saya istilahnya turos. Kalau itu ada turos itu sudah masuk di tahun. Jadi maktab Resamilah hanyalah satu di antara kalau metode digunakan untuk kita bisa mengkaji kitab klasik. Kapan harus memotong-motong kita untuk fisik ini alternatif itu bisa menggunakan. Jadi pemahaman saya model itu sudah mulai berkombin antara klasik sama teknologi ini sudah mulai menggunakan. Jadi kalau yang terbaru saya terakhir itu dari Pak Guru langsung ada pelatihan Mas Santri, Mas Santriwati itu berupaya untuk bagaimana menggunakan modernisasi terhadap studi hadis itu sendiri dengan tidak menggunakan itu. Ya, sudah. Mana betul dulu. Sambung. Tutup ya. Tutup dulu. Baik, kesimpulan dari pemaparan yang saya sampaikan di sini, perpaduan SDM dan juga teknologi dalam pendekatan integratif adaptif yang mana menghasilkan pembelajaran yang berkualitas tanpa kehilangan nilai keilmuan pesantren. Ini itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini panggilkan. Mana Sekali langsung. Probolinggo, Lu mana? kota. Kerja apa? Tidak saya pulang. Kamu Pak Hali gitu? Saya anaknya Ustaz Sayyid. Siru. Saudaranya Pak Halid.